Hai, jumpa lagi dengan saya. Melanjutkan bagaimana membentuk budaya perusahaan part 3. Kita sudah pernah membahas part 1, part 2. Kita ulang ya. Langkah pertama, teladankan. Langkah kedua, anjurkan. Ingat, langkah pertama harus dilakukan lebih dahulu sebelum bisa masuk langkah kedua. Dan kemudian kita akan masuk langkah ketiga. Langkah ketiga baru bisa dilakukan setelah langkah satu dikerjakan, langkah kedua dikerjakan. Langkah pertama, Anda, para pimpinan di berbagai level, Anda harus menjadi teladan bagi orang-orang yang Anda ingin mereka juga kerjakan sesuai dengan keteladanan Anda. Langkah kedua, setelah langkah pertama Anda baru bisa menganjurkan, Anda mendorong supaya mereka juga melakukan seperti yang Anda sudah lakukan. Langkah ketiga, ini bukti dari kepemimpinan Anda. Setelah langkah satu dan langkah dua, Anda bisa lakukan langkah ketiga, yaitu haruskan, wajibkan, harus. Kalau harus, itu memiliki ketetapan. Harus artinya tidak bisa tidak. Anda harus kerjakan. Dan ini ujian dari kepemimpinan Anda, yaitu ketegasan. Karena Anda sudah mengharuskan, maka harus dikerjakan. Ya, barulah Anda bisa membentuk budaya perusahaan sesuai yang Anda inginkan. Anda telah meneladankannya, Anda menganjurkannya, dan sekarang harus. Budaya perusahaan seperti lingkungan, lingkungan yang Anda sediakan. Hanya orang-orang yang bersedia berkarya di lingkungan seperti ini, tentu saja, sesuai dengan nilai-nilai yang hendak Anda bangun. Pilihan nilai-nilai yang hendak Anda bangun. Impian Anda tentang perusahaan seperti apa yang Anda ingin bangun. Maka tentu saja Anda menginginkan siapapun yang ada di dalam perusahaan saya berpikir, merasa, dan bertindak sesuai nilai-nilai yang saya inginkan. Jika semua orang sudah melakukannya, maka disitulah dikatakan terbentuklah budaya perusahaan. Orang yang cocok akan bertahan karena tidak semua orang cocok untuk budaya tertentu, tetapi yang tidak cocok dengan sendirinya dia akan keluar dari lingkungan Anda. Artinya, Anda tidak membutuhkan orang-orang yang tidak bersedia menganut nilai-nilai Anda. Anda tidak perlu mengantongi orang-orang, tidak perlu membawa orang-orang yang tidak sepakat dengan visi Anda, tidak mendukung misi-misi Anda, dan apalagi tidak menyukai, tidak cocok dengan nilai-nilai yang hendak Anda bangun. Contoh, saya ambil satu ya, belajar terus-menerus. Barangkali itu pilihan nilai-nilai Anda, belajar terus-menerus. Setelah Anda contohkan, Anda sebagai pimpinan mau belajar terus-menerus. Anda menganjurkan mereka untuk belajar, dan Anda mengharuskan. Manakala ada orang tidak sepakat dengan nilai tersebut, dia tidak merasa perlu meningkatkan diri, tidak perlu merasa belajar terus-menerus, dan tidak mau belajar. Terbukti nanti dari ketika diajak training, dia tidak mau ikut training. Ketika diuji, dia jeblok. Memang dasarnya dia tidak mau. Apakah Anda mengatakan orang tersebut harus ada di perusahaan Anda? Tidak perlu. Karena lingkungan kita tidak membutuhkan bibit-bibit yang buruk. Bibit yang tidak bakal tumbuh di tempat kita. Lingkungan kita, budaya kita ibarat tanah subur yang jika kita tanamkan bibit, maka dia akan tumbuh subur besar, menghasilkan berbuah di tempat kita. Bibit yang buruk diletakkan di soil, di tanah yang subur sekalipun,
tidak akan tumbuh, tidak akan menghasilkan. Untuk apa bibit itu ada di situ? Dia harus dikeluarkan. Daripada dia merusak bibit-bibit baik yang ada. Ini analoginya. Mudah-mudahan Anda paham. Ya, baik. Sekarang kita sudah punya 3 langkah pertama. Teladankan. Langkah kedua, anjurkan. Dan ketiga, haruskan. Dan di langkah ketiga, sekali lagi, dibutuhkan ketegasan dari Anda sebagai pemimpin. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan dengan topik-topik yang menarik lainnya. Anda pun boleh mengusulkan jika Anda punya pertanyaan dan akan saya jawab melalui video-video singkat seperti ini. Sampai kita jumpa lagi. Salam grow and prosper.